Salam dan bahagia, perkenalkan nama saya Saiful Malik Fajar, NIM 20180082227, akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan yang Positif dan Kepemimpinan yang Mendukung terhadap Produktivitas SDM dengan dimediasi persepsi pegawai yang positif pada pegawai Dinas Dikpora Kabupaten Gunung Kidul, dengan dosen pembimbing 1 DRA Jaju Irawati MM dan dosen pembimbing 2 Isoni Kurniawan SE MSc. Yang pertama, latar belakang masalah. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh sejauh mana tujuan organisasi yang telah direncanakan dapat dicapai baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Untuk mencapai tujuan tersebut, keterlibatan berbagai unsur dalam organisasi sangat penting, di antaranya unsur sumber daya manusia. Dengan melihat perkembangan dunia pendidikan saat ini, suatu instansi terutama pada bidang pendidikan harus mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas serta setiap pegawainya harus mempunyai tanggung jawab besar dalam penyelesaian tugas yang telah diberikan. Guna dapat memenuhi kebutuhan keberlangsungan pendidikan, salah satu strategi yang dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut dengan meningkatkan produktivitas SDM-nya. Selanjutnya, fenomena pada latar belakang masalah. Di dalam hasil observasi dan wawancara didapati fenomena berupa masalah yang muncul dan menjadi penyebab terhambatnya dalam peningkatan produktivitas SDM. Adapun fenomena yang didapati seperti pegawai cenderung menunda pekerjaan ketika diberikan tugas oleh pimpinan. Menunda pekerjaan yang diberikan tersebut berakibat keterlambatan penyelesaian tugas sesuai deadline yang ditentukan. Selain itu, fenomena yang terjadi pada pegawai yang tidak mengerti tugas yang diberikan ataupun kurang mengerti pengoperasian teknologi terbaru oleh pimpinan atau kepala bagian sehingga meminta bantuan kepada pegawai lain dalam penyelesaiannya. Bahkan memberikan tugas yang diberikan agar diselesaikan pegawai lain dan mengakibatkan kurangnya independensi serta tanggung jawab pada pekerjaannya. Kurangnya peran pimpinan pada setiap bidangnya dalam memberikan arahan mungkin juga berpengaruh pada produktivitas kerja pegawai. Research Gap. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas masih memiliki hasil yang berbeda atau tidak konsisten. Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai variabel yang mempengaruhi produktivitas SDM. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kepemimpinan yang positif berpengaruh terhadap persepsi pegawai yang positif. Yang kedua, bagaimana kepemimpinan yang mendukung berpengaruh terhadap persepsi pegawai yang positif. Yang ketiga, bagaimana persepsi pegawai yang positif berpengaruh terhadap produktivitas SDM. Yang keempat, bagaimana kepemimpinan yang positif berpengaruh terhadap produktivitas SDM. Yang kelima, bagaimana kepemimpinan yang mendukung berpengaruh terhadap produktivitas SDM. Selanjutnya, kerangka pikir penelitian. Kerangka pikir penelitian pada penelitian ini didapati 4 variabel dan 5 hipotesis. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian bersifat kuantitatif, populasi yang diperoleh berjumlah 210 pegawai dari semua pegawai yang bekerja langsung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunung Kidul. Selanjutnya, teknik sampling menggunakan non-probability sampling berjenis accidental sampling dengan jumlah sampel 90 orang menggunakan rumus Slovin. Sumber dan pengumpulan data menggunakan data primer yang diolah dari data kuesioner. Uji validitas. Pada tabel tersebut diperoleh nilai R hitung lebih dari R tabel yang senilai 0,702. Selanjutnya, uji reliabilitas. Dari tabel tersebut diperoleh nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6, maka dinyatakan reliable. Yang selanjutnya, uji asumsi klasik melalui uji normalitas. Pada tabel tersebut diperoleh nilai asymptotic signifikan to tailed lebih dari 0,05, maka data residual berdistribusi normal. Selanjutnya, uji multikoliniaritas. Pada tabel tersebut diperoleh nilai tolerans lebih dari 0,1 dan nilai PIV kurang dari 10, maka tidak terjadi multikoliniaritas pada data penelitian ini. Yang selanjutnya, uji Glaser heteroskedastisitas. Pada tabel tersebut diperoleh nilai signifikansinya p-value lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian, analisis regresi linear berganda. Pada tabel tersebut diperoleh 2 regresi dengan rumus Z sama dengan 8,943 plus 0,1884 plus 0,603 plus error. Yang kedua, Y sama dengan 3,415 plus 0,298 plus 0,380 plus 0,3213 plus error. Yang selanjutnya, uji parsial atau uji T.
Pada penelitian ini diperoleh dua regresi. Yang pertama KP, KM dan PP terhadap PS, yang kedua KP dan KM terhadap PP. Dengan keterangan nilai T hitung lebih dari T tabel senilai 1,988 dan nilai signifikan kurang dari 0,05, maka HA diterima. Kemudian uji Sobel. Pada tabel tersebut nilai one tilde probability kurang dari 0,05, maka V intervening mampu memediasi variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian uji koefisien determinasi. Dari penelitian ini didapati dua regresi R square senilai 0,753 atau sebesar 75,3% dan 0,793 atau sebesar 79,3%. Kesimpulan. Yang pertama, kepemimpinan yang positif tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap persepsi pegawai yang positif. Yang kedua, kepemimpinan yang mendukung berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap persepsi pegawai yang positif. Yang ketiga, kepemimpinan yang positif berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap produktivitas SDM. Yang keempat, kepemimpinan yang mendukung berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap produktivitas SDM. Yang kelima, persepsi pegawai yang positif berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap produktivitas SDM. Yang keenam, kepemimpinan yang positif melalui persepsi pegawai yang positif tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas SDM. Yang ketujuh, kepemimpinan yang mendukung melalui persepsi pegawai yang positif berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas SDM. Sekian dari presentasi saya. Salam dan bahagia.